tercermin dari waktu rapat kita terakhir dengan pengurus Propetak bersama dengan kami sebagai panitia pelaksana penyelenggara tuan rumah pelaksanaan forum dekan terbiak dan dibuat untuk periode kedua tahun 2022 ini, dan hasil konfirmasi akhir dengan pihak hotel baru bisa kita menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan, yaitu mulai dari tanggal 14, 15, 16, dan 17 September mendatang. Karena dua hal itu sudah final, barulah pada kesempatan hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi perdana terkait dengan panitia pelaksana lokal sebagai penyelenggara atau tuan rumah pelaksanaan forum dekan tarbiyah dan tujuan. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu sudah membaca dari surat undangan yang kami edarkan, dan perlu kami konfirmasi bahwa di dalam tol yang sudah sangat mendesak memang diminta oleh pengurus pusat, kalau datang jadi ada dua SK ya panitia. Pertama, dua di satu. Ada SK yang diterbitkan oleh rektor. Nah, SK rektor ini tertata di dalam SKKM. Nomor suratnya adalah nomor 603 tahun 2022 tentang panitia pelaksana kegiatan forum dekan tarbiyah dan tujuan seluruh Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Tujuan yang Manado tahun 2022, yang terdiri dari 13 ya unsur kepanitiaan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan keuangan negara, bahwa asumsi peserta kita kemarin yang kita usulkan dalam RKKL adalah 100. Oleh karenanya di dalam SK kepanitiaan diambil 10% dari jumlah panitia, di luar penanggung jawab kepada sekretaris itu di atas 10 anggota. Nah, oleh karena dari aspek kegiatan kita menganggap kegiatan nasional dan membutuhkan koordinasi ya, dan sekaligus pembagian tugas ya yang tentu sangat padat dan banyak, maka kami memutuskan untuk membentuk panitia pelaksana kegiatan melalui SK dekan di tingkat fakultas nomor 1256 atau 1296 tahun 2022 tentang penetapan panitia pelaksana kegiatan forum dekan tarbiyah dan tujuan Propetak Pertekin seluruh Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Tujuan di Manado tahun 2022 dengan semaksimal mungkin melibatkan seluruh komponen dosen dan teknik di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Tujuan di Manado, yang lampiran surat keputusannya nanti akan kita PDF kan kembali untuk di-share ke masing-masing Bapak Ibu sekalian. Ya, ini jadi organizing committee. Iya, jadi di dalam kebutuhan kegiatan forum dekan ini kami memandang bahwa ada beberapa divisi yang dibutuhkan untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama yaitu komite ilmiah, di nama-namanya tercantum di dalam slide ya, silakan dicek, nanti akan kami share kembali melalui file PDF. Kemudian
ada divisi penjemputan dan penerima tamu, di penjemputan dan penerima tamu. Kemudian ada divisi registrasi dan proceeding, divisi kedua. Kemudian ada divisi acara dan parallel session. Kemudian yang berikutnya divisi perlengkapan, akomodasi dan transportasi. Dan yang berikut divisi publikasi, dokumentasi dan kesenian. Kemudian divisi kesekretariatan, sertifikat dan penghargaan. Dan terakhir divisi umum. Nah, ini kira-kira divisi yang kita butuhkan di dalam berbagai pertimbangan. Ada yang kita pisahkan dan ada yang kita gabungkan. Ya, misalnya divisi perlengkapan, akomodasi dan transportasi kita satukan. Kemudian divisi acara dan parallel session kita satukan. Registrasi dan prosedur kita satukan. Penjemputan dan penerima tamu juga kita satukan. Kemudian publikasi, dokumentasi dan kesenian itu satu divisi, dan kesekretariatan, sertifikat dan penghargaan satu divisi. Sehingga anggota-anggota yang ada di dalamnya diharapkan untuk bisa berbagi tugas dan tanggung jawab agar semua program dan kegiatan sesuai dengan divisi masing-masing bisa berjalan secara maksimal. Tapi perlu kami sampaikan bahwa khusus untuk kepanitiaan melalui SK di tingkat fakultas ini memang targetnya adalah pertama mengakomodir seluruh komponen yang ada di fakultas. Yang baru pekan terakhir ini saya rasakan betul bahwa itu ternyata penting dan bermanfaat. Hampir kosong dia tanda merah di sistem, tidak ada kegiatan penunjang. Nah, kalau misalnya SK ini bermanfaat atau dapat digunakan untuk setidaknya untuk sistem, sehingga kita buat SK-nya itu di 1 Agustus 2022 dengan pertimbangan agar ini dapat digunakan untuk pelaporan beban kinerja dosen pada semester ganjil, ya, ganjil 2022-2023. Kemudian yang berikut, karena ini adalah SK di tingkat fakultas, maka di dalam surat keputusan ini tidak tercantum ya hitung atau klausul yang menyebut bahwa anggaran dibebankan pada DIPA Manado karena sifatnya membacek. Tapi insya Allah dari panitia forum yang insya Allah nanti akan ya berlangsung dengan baik dan sukses, ini akan kita upayakan adanya semacam penghargaan ya atau reward bagi rekan-rekan yang terlibat di dalam kepanitiaan. Nah, itu saya kira pertama adalah soal kepanitiaan untuk menjelaskan kedudukan SK ini supaya tidak ada pertanyaan di kemudian hari. Kemudian nanti akan Bapak Ibu mendapat SK yang di dalam tangan lengkap dengan cap yang mungkin bisa jadi berbeda dengan lampiran dan surat undangan. Di beberapa jam belakangan ini kami coba tinjau kembali ya dengan pertimbangan agar fungsi masing-masing itu lebih maksimal ya, sehingga kita coba mengatur kembali reposisi bagian-bagian dari person yang menjadi anggota di divisi, kita geser ke divisi lain untuk mempertimbangkan fungsi maksimalisasi pelaksanaan tugas masing-masing di divisi yang ada. Baik, yang berikut yang ingin disampaikan bahwa persiapan pelaksanaan kegiatan ini pertama koordinasi dengan pihak hotel. Kita akan melaksanakan kegiatan di Sintesa Peninsula Hotel dengan kapasitas kamar atau room yang disediakan saat ini sebanyak 100 kamar plus 10 ya. Jadi 100 plus 10, kalau kita request 110 berarti 120. 10 itu gabungan antara istilah hotel itu komplimen, kemudian
dari 100 kamar itu kapasitas peninsula itu 150, tapi karena sekarang sudah maintenance yang disiapkan hanya ini 100 untuk umum dan plus 10 ada kurang lebih 40 unit kamar kalau tidak salah dalam pemeliharaan dengan memanfaatkan ruangan meeting room di ballroom lantai 1 dengan model seat atau kursinya round table dan 3 seat belakangannya teater, sehingga kita nanti maksimalkan posisi para peserta terutama di acara pembukaan. Untuk seluruh peserta tamu undangan itu ada di round table dan undangan lainnya bisa saja menempati kursi-kursi di teater atau yang model frontal. Kemudian waktu pelaksanaan itu adalah semula tanggal 15 sampai dengan tanggal 18. Lalu ada permintaan karena ini berasal dari berbagai daerah dengan jarak tempuh yang sangat jauh, dibuat tanggal 14 hari Rabu sampai dengan tanggal 17, sehingga ada kesempatan bagi mereka yang datang dari wilayah yang jauh untuk masih bisa istirahat di hari Minggu kalaupun harus pulang pada hari Sabtu. Kemudian waktu kegiatan yang direncanakan hanya 3 hari diminta menjadi 4 hari oleh pengurus dan semua sudah menyetujui. Pertimbangannya kalau 4 hari jadwal kegiatan kita bisa buat lebih fleksibel, lebih santai mungkin maksudnya para delegasi itu. Jadi tidak, maksudnya kalau kita buat 3 hari nanti acaranya berat sekali, nanti semua orang akan terus berada di ruangan dan tak punya waktu untuk berkunjung destinasi wisata atau ke tempat-tempat sejarah atau sekaligus kuliner di Manado. Sehingga kita buat 4 hari dengan rundown acara yang nanti bisa ditampilkan Samsul. Untuk hari Rabu, Bapak Ibu sekalian, itu 1 hari mulai dari pagi sampai dengan pukul 6 sampai pukul 18.00 pukul 17.00 itu penjemputan registrasi peserta dan check-in hotel. Kemudian lanjut nanti di pukul 19 sampai pukul 21 itu mulai pembukaan di dalam acara pembukaan nanti sesuai dengan rundown yang ada, kan ada nama-nama yang tertulis seperti kalau bilang oleh Hasni Inaku itu maksudnya itu rencana. Jadi bisa saja ini saya kemarin ada mahasiswa kita yang baru itu baca Qurannya bagus, itu bagus juga kalau kita tampilkan kan. Ini mahasiswa baru tapi nanya begini, gimana kalau sudah mahasiswa lama. Kemudian itu seremonial ya, ucapan selamat datang dari dekan, kemudian sambutan ketua forum, sambutan rektor, lalu rencana kegiatan kita ini akan dibuka oleh Pak Wali Kota. Jadi ada 2 skema kemarin ditawarkan, apa kita buka kegiatannya kita berkumpul di aula Balai Kota atau Pak Wali Kotanya yang kita undang, lalu beliau hadir di hotel. Nah, dari pengalaman acara forum Wali Kota kemarin, sepertinya kita ambil cara itu, kita undang aja beliau, lalu beliau datang nanti insyaallah. Dan sudah terkonfirmasi pada malam itu juga di saat pembukaan forum Wali Kota, Pak Rektor sudah menyampaikan bahwa Pak Wali masih ada 1 kegiatan nasional yang kami akan lakukan, forum dekan tarbiyah, dan Pak Wali pada saat itu masih kesediaan. Tentu saja kita dari panitia dari fakultas harus segera menindaklanjuti dalam bentuk surat dan saran dari Pak Wali Kota tidak usah audiens, surat saja dimasukkan, kemudian kontak person dan kita tinggal pengawalan. Karena kalau dia audiens menurut informasi sementara ya, di bagian sementara di dalam ada cukup banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh umat Muslim di Manado
di antara sesi-sesi acara ini nanti sesi acara yang mengatur ada penampilan, mungkin dulu ya ada penampilan tarian kabela di mana itu jamaah muslim masuk, kemudian ada koreografi itu tari itu dance itu kan, dan lain kemudian ada juga hadra yang sekarang sedang berlatih ya, dan penampilan selanjutnya saya kira teman-teman itu bisa mengatur. Kemudian di akhir acara itu nanti akan ada Manado ini kita bersyukur karena di Manado kita sudah pastikan ada web resmi Merdeka dan nanti akan di launching di sini di Manado. Kemudian ada peluncuran buku bunga rampai yang diterbitkan oleh Grafindo, itu juga ditulis oleh para rekan seluruh Indonesia. Kemudian di Manado juga akan direvitalisasi. Oleh karena itu kita mengundang Profesor Sutrisno di Jogja. Nah, beliau kita akan mintakan bukan hanya mungkin hanya sebagai narasumber, tapi kesediaan beliau menjadi ketua perkumpulan sarjana pendidikan Islam Indonesia. Itu juga akan di launching di Manado, termasuk kehadiran ketua forum rektor PPKIN se-Indonesia, Rektor UIN Bandung saat ini, dan Profesor Masdar Hilmi yang juga digadang-gadang akan menjadi sekjen dari perkumpulan sarjana pendidikan Islam Indonesia. Kemudian yang berikutnya di dalam kegiatan forum rekan tarbiyah ini bukan hanya meeting for the talk, jadi juga ada seminar. Kita kemas seminar. Kalau di kegiatan forum sebelumnya ini hanya pemateri narasumber, jadi kita berharap ada seminar. Karena itu kita memberi ruang, ada call paper yang sudah beredar sekarang, mungkin kita belum masih beredar di Manado, itu sudah beredar di teman-teman PPKIN, utama di Fakultas Tarbiyah. Tetapi kita juga menghadirkan istilah kita gunakan lah yang lazim dipakai di speaker itu, pembicara utama itu. Pembicara utama itu terdiri atas 8 orang. Pertama Profesor Dr. Mahmud MSI, ini ketua forum rektor yang saat ini sebagai rektor UIN Bandung. Ini tanggung jawab dari dekan Fakultas Tarbiyah UIN Bandung, Ibu Profesor Hasanah. Tadi sudah WA dengan beliau untuk meneruskan dalam ini ke bersangkutan. Kemudian yang berikut Profesor Sutrisno dari Jogja. Alhamdulillah saya yang melihat langsung dari respon sangat positif, beliau sangat siap hadir di Manado. Ini dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan bukan yang pertama juga di Manado. Ya, dia juga sering bersama-sama dengan Pak Fahri ya, di Jogja. Kemudian Profesor Masdar Hilmi, ini kegiatan keynote speaker untuk sesi ini. Di dalamnya kita tambahkan Pak Iran detail lagi, itu ada sesi Pak Rektor di panel pertama. Itu di sesi pertama setelah pembukaan ada materi Pak Rektor. Pak Rektor akan membawakan materi. Beliau kita minta untuk berbicara tentang gerakan penguatan moderasi beragama dari Manado untuk Indonesia. Di seorang beliau berkenan, dan itu akan tampil bersamaan dengan Profesor Mahmud, Profesor Sutrisno, dan Pak Rektor di malam Kamis atau setelah acara pembukaan. Kemudian kita lanjut di hari Kamis pagi, itu lanjut dengan sesi keynote speaker bagian kedua. Pada pagi hari itu akan tampil Profesor Masdar Hilmi dari UIN Surabaya. Beliau saat ini sebagai Direktur Program Pasca Sarjana UINSA dan dalam mantan rektor yang sekarang jadi Direktur Pasca Sarjana. Beliau kita minta menjadi narasumber berdasarkan hasil kajian ya dan penelusuran
keinginan dari forum, katanya kalau mengundang satu direktur, nanti direktur itu pakai WA, dapat undangan enggak? Jadi semula kita hanya menjadwalkan Profesor Sweetno, direktur Diktis. Nah, tapi karena permintaan forum, beliau kita harus undang, jadi kita undang direktur PAI. Untuk direktur PAI sudah terkonfirmasi ke staf beliau masuk di dalam agenda. Pak Direktur Diktis sudah mengkonfirmasi akan siap hadir melalui bantuan Pak Jurus Bunage yang kebetulan teman dan masih ada dalam satu grup di WA. Kemudian Pak Direktur DTK Madrasah Pak Muhammad Zain, alhamdulillah kemarin sudah diteleponasi oleh panitia pengarah dari Prof. Bina, dan beliau juga insya Allah siap hadir, meski tetap ada catatan akan melihat waktu ya, mudah-mudahan beliau bisa hadir. Kemudian dari kita yang Manado juga akan kita tampilkan Pak Sulaiman Muhammad Biasa. Beliau kita minta bicara khusus untuk Pak Abdullah, ini termasuk salah satu masukan dari Pak Abdullah Rusli ya. Jadi saya kemas aja menjadi suatu materi arah dan kebijakan baru pendidikan agama Islam menuju era society, industri, kemudian Pak Zain itu kan bidang guru dan tenaga pendidikan madrasah. Kita minta boleh bicara mengenai guru pendidikan agama sebagai penggerak literasi beragama, dan Pak Sulaiman Biasa kita minta berbicara tentang dari kompetisi menuju kolaborasi perspektif pendidikan Islam. Nah, inilah 8 pembicara inti yang akan kita undang dan hadirkan pada acara forum dekan dan seminar nasional, yang tentu saja berharap yang menjadi pemakalan pendamping lebih banyak daripada pembicara inti. Nah, nanti Pak mana Pak Agung, ini yang linknya ini yang harus segera disegerakan karena tidak kelihatan di dalam form registrasi kita melalui link itu. Dibuat lagi satu khusus untuk link pendaftaran untuk pemakalan pendamping atau parallel session. Kalau arahan ketua forum ini seluruh pimpinan komunitas setidaknya menjadi pemakalan pendamping. Nah, di rapat perdana kemarin kita sempat membicarakan apa kemungkinan kita membuat link Zoom meeting agar yang tidak hadir di Manado itu juga bisa berpartisipasi. Ini mungkin akan kondisional, kita akan lihat pada kegiatan dan sekaligus pendaftar di pemakalan pendamping. Karena usulan saya supaya keakraban terbina, silaturahmi antara pimpinan dan semua orang itu terjadi dengan baik dalam suatu kegiatan, kita buat parallel session itu round table. Jadi nanti ada round table 1, 2, 3, 4 sehingga orang bisa lebih santai ya untuk menyajikan dan memaparkan hasil-hasil penelitiannya di dalam sebuah forum, dan tetap masing-masing mengklaim ada sertifikat, yang pulang tetap membawa sertifikat. Dan kalau jumlah artikel yang disubmit itu setidaknya bisa mencapai angka 20, ini bisa kita promosikan menjadi buku prosedur yang ber-ISBN. Jadi kita berharap mungkin akan ada evaluasi dalam 1 tahun ini, ada orang yang mengirim ya di link itu, karena kita belum siapkan mungkin Pak udah itu hanya link untuk mendaftar ya sebagai peserta kegiatan pernikahan. Nah, lanjut Bapak Ibu sekalian, di hari yang sama itu, di hari Kamis akan ada panel meeting, itu akan ada forum dekan, karena secara Pak Ketua itu juga di Manado akan ada forum wakil dekan 1, forum wakil dekan 2, forum wakil dekan 3, dan kami dari pihak hotel juga sudah berkoordinasi kemarin, ini bisa disiapkan ruangan
lanjut di Kamis malam di Radon itu kita kosongkan, kosong. Jadi dari pagi yang padat sekali itu sampai sore memang kita sengaja buat kosong di malam Jumat untuk kesempatan bagi para peserta dan bisa sangat opsional ya, tetap tinggal di hotel mungkin atau melakukan pertemuan khusus di bidang keuangan. Lalu nanti masuk pada hari Jumat itu sesuai dengan rapat terakhir kita dengan para pengurus perusahaan, itu ada expo moderasi beragama. Nah, expo moderasi beragama ini sebenarnya adalah inspirasi dari kegiatan Ibu Wakil dan Tiga. Ibu Wakil Tiga sudah ada belum? Sudah hadir. Baik. Jadi expo moderasi beragama, permintaan ke Ibu Ketua itu dibuat di hari Jumat agar di hari Jumat itu peserta tidak di hotel maksudnya, jadi bebas dia milih mau jalan mau apa ya. Makanya ada kegiatan juga kunjungan kampus ya, baik di Manado dan di AKN Manado. Nah, nanti juga mungkin masih tetap terbuka adanya kunjungan yang lain, misalnya ke Seminar Pinel, ke Delasal, Berjudi dan seterusnya yang sekarang sedang saya pikirkan untuk mewadahi kunjungan-kunjungan ini khusus untuk lingkup Manado. Itu satu, sudah koordinasi dengan Pak Mahyudin di TVRI, ada lembar agama Islam yang narasumbernya nanti berasal dari peserta forum. Saya sampaikan, kan sayang sekali kalau ada Profesor Master Hilmi hadir lalu nggak ditampilkan di TVRI, sayang sekali sebagai narasumber nasional bagus. Dan itu kemungkinan akan diambil waktunya 2 kali. Nanti akan ada atau seperti apa desainnya, tapi mungkin modelnya talk show begitu. Jadi mungkin bukan hanya satu narasumber, bisa lebih dari satu narasumber, lalu akan di-import oleh TVRI. Kemudian ini masih sedang saya pikirkan konsepnya. Ada sharing session tentang moderasi beragama dan saya berharap itu memang kita bersama dengan teman-teman pengurus di rumah moderasi beragama. Entah seperti apa modelnya, tapi intinya nanti bagus kalau ada semacam podcast moderasi di rumah moderasi beragama, dan itu nanti narasumber juga bisa berasal dari para peserta yang nanti kita pilih tentukan. Kemudian lanjut di sesi malam hari itu kita sudah masuk di meeting tetap untuk pleno seluruh dekan, dekan 1, 2 dan dekan 3. Dan pada hari Sabtu itu kita siapkan untuk kegiatan sekitar yang bisa jadi itu kegiatan sekitarnya yang sekolah secara terpisah itu sudah mulai langsung terjadi pada hari Jumat di saat sesi kegiatan kita tidak padat di hotel tapi banyak di mana. Dengan begitu kita melihat itu semacam fleksibilitas waktu ya, sehingga orang yang datang sebagai peserta yang mungkin di kampus masing-masing itu berjibaku dengan tugas-tugasnya yang padat. Nah, kegiatan di Manado ini ada semacam relaksasi untuk yang sekedar berjarak dari pekerjaan rutinnya, dan kira-kira Manado lah ya sebagai salah satu tempat ya, yang terbaik bagi seluruh peserta yang hadir. Ini Bapak Ibu sekalian, rantau acara yang ada, tetapi ada kegiatan yang perlu saya informasikan yang ada di bidang program yang diwakilkan Tiga, itu adalah tentang workshop moderasi beragama. Ini nanti adik beragama bisa nanti penjelasan untuk nanti masuk di bagian mana, sehingga di pelaksanaan kegiatan itu yang akan kita lakukan di Expo Moderasi Beragama Jumat itu mungkin di situ bisa dimaksimalkan. Dan saya perlu informasikan bahwa
rencana kegiatan kita untuk melakukan ekspor federasi beragama itu yang di dalamnya berisi kegiatan lomba. Bahkan kemarin secara khusus Bu Sururi sebagai ketua pemerintah mengontak kembali kepastian ini, yang beberapa hari sebelumnya saya sudah dimintai flyer mana flyer lombanya ini sangat bagus. Nah, salah satu rencana kegiatan kita adalah lomba mahasiswa yang terdiri dari sesuai dengan laporan kegiatan kita itu ada lomba blog ya, kemudian lomba artikel, lomba mendongeng yang terutama untuk mewadahi teman-teman di pendidikan Islam anak usia dini. Nah, ini direspon sangat positif oleh para pengurus dan sesungguhnya sangat berharap ya bahwa kegiatan ini tetap kita laksanakan di dalam rangkaian kegiatan kemerdekaan pemerintah Serbia dan Kuba. Nah, karena pelayanannya belum tersedia dan sudah saya informasikan dengan ketua forum Balik Tiga Pak Imam Khalid dari Jogja, saya mendapat informasi bahwa kegiatan di Manado terutama untuk divisi Balik Tiga itu khususnya pada pelatihan federasi beragama. Dan Ibu Suruli melalui telepon kemarin dan sudah disampaikan ke Sekjen permintaan beliau kalau itu pelatihan federasi beragama ya kampus masing-masing bisa BP. Yang menarik sebenarnya bagi kita PDK ini sekarang yang sangat membuka adalah lomba itu agar bisa mungkin diklaim ya di dalam dokumen akreditasi. Jadi silakanlah nanti Balik Tiga bersama tim nanti teman-teman semua akan bisa membantu bagaimana nih kegiatan ini agar bisa tetap terlaksana meskipun barangkali tidak sebanyak atau sebesar pada rencana semula, tapi setidaknya ada karena teman-teman para rekan yang sudah mengkonfirmasi siap mengirim mahasiswa untuk kita lomba, bukan untuk kegiatan pelatihan ya. Tapi kalau misalnya tetap agenda pelatihan yang dilaksanakan dengan posisi pembatas peserta dan mahasiswa IAIN Manado dan mungkin juga lintas strategi lain dengan narasumber dari para rekan tiga yang hadir pada saat itu di Manado, saya mungkin silakan nanti bagaimana disesuaikan. Bapak Ibu sekalian, itu rangkaian acara kegiatan kemerdekaan tarbiyah di Timur sekaligus seminar nasional. Kemudian masuk ke bagian-bagian teknis di divisi untuk sesi divisi transportasi, penjemputan dan penerima tamu. Nah, sebagaimana biasa kita memulai secara resmi ke pihak otoritas bandara. Nah, itu kemarin kita punya pengalaman di BPNPI dan mendapatkan kartu, ada kartu ya, ada beberapa mahasiswa itu ya diizinkan untuk masuk Wonogiri dan yang tunggu, dan kita juga diizinkan untuk membuat atribut semacam poster ya, selamat datang yang Manado. Itu utama dan pengaturan transportasinya yang mungkin kita akan siapkan strategi nanti mungkin bisa dibahas lagi di divisi masing-masing. Tapi untuk sementara gambaran kita ada 2 bus yang kecil dan yang kuning 2 itu. Nanti kita akan coba cek lagi apa yang bus yang satu itu layak atau enggak. Tapi yang sangat layak kan yang bus kecil itu. Kemudian yang sudah menyatakan kesediaan mobil Balik Tiga bisa kita gunakan. Kemudian mobil dinas dekat kuat nanti kita buat surat untuk mobil dinas dekat Kota Syariah. Kemudian Pak Wali 1 dan Ibu Wali 2 termasuk Pak Wali Biro. Jadi nanti dibuat saja suratnya, kita mengirim saja situ tembusan ke rektor dan bisa langsung menunjukkan ke masing-masing pejabat yang bersangkutan, tapi suratnya tembusan ke rektor untuk memanfaatkan maksimal untuk dinas yang ada di Jaya Manado. Di samping kita memikirkan kekurangannya
speed of controlnya panitia pelaksana seberapa banyak dan seberapa tinggi ya. Kemudian untuk kesenian saya percayakan saja mungkin ke komisinya masing-masing ya. Nanti silakan dibahas. Saya lihat tadi malam sudah ada latihan ya Pak. Yang kalian itu menurut yang 3 mungkin bisa tambah itu supaya lebih heboh. Nah, itu silakan diatur. Nah, khusus untuk buat meeting ini penting nih, misalnya kurang makanan. Kami sudah bicara di hotel kami 2 kali dan alhamdulillah sudah mendapatkan titik temunya. Nah, karena ada temuan ini, kebetulan kita tidak masukkan dari KKL ini, jadi tidak terlalu masalah kalau soal produk ini. Cuma kita bergantung pada berapa banyak orang yang akan datang dan berapa makanan yang disiapkan. Nah, yang membuka di malam pembukaan. Jadi kita sudah atur di time-time tertentu itu kita kurangi lalu kita geser ke malam pembukaan. Jadi insya Allah dari hotel kita pastikan dapat menjamin bahwa ada kesediaan konsumsi pada malam pembukaan karena seluruh rekan-rekan panitia pelaksana itu akan hadir yang akan hadir pada acara kegiatan pembukaan untuk meramaikan kegiatan dan secara otomatis tentu perlu dipikirkan konsumsinya pertama untuk makan malam dan cover break pada malam itu insya Allah sudah disiasati. Kemudian pemanfaatan ruang yang terbagi antara divisi ikan kemudian 1, 2, dan 3 juga sudah terpecahkan solusinya ya. Kita kasih bocoran saja supaya teman-teman terbuka. Pada hari Kamis itu ada wedding party. Hari Kamis itu mulai di loading barang itu setelah asar jam 3 pagi. Nah, di sesi itu sudah mulai ternyata pertemuan divisi masing-masing. Jadi dia tidak menggunakan ballroom, dia naik ke lantai 2, tapi ruangannya sangat penuh. Jadi dia seperti itu terbagi atas 4, ada ruang yang besar, kemudian sisanya ruang yang kecil, tapi sangat cukup untuk pertemuan. Kapasitas kalau yang di ruang besarnya itu bisa sampai 200, kalau dia teater untuk lantai sekitar 100. Terus yang di ruang-ruang lain itu bisa sampai 20 orang. Kalau dia teater, jadi saya hanya minta ada semacam kayak begini meja pimpinan, jadi pesertanya nanti kayak teater. Nah, itu sudah tercover dalam kegiatan kita dan alhamdulillah ya dengan negosiasi itu tanpa semua biaya. Jadi kita semacam mengganti kompensasi karena tidak menggunakan uang, jadi kita minta kompensasi. Nah, kompensasinya adalah menyiapkan ruangan tanpa dibayar yang seharusnya dibayar. Untuk pemanfaatan satu ruangan Bapak Ibu untuk ballroom kan 5 juta itu satu kali kita pakai. Nah, kalau di sini itu kalau salah 3 juta kalau nggak salah ya, tanpa makan, cuma pakai saja ruangan. Jadi kita bisa dapat tanpa membayar. Nah, saya kira itu dan perlu saya informasikan untuk undang peserta itu saya masukkan kontak person. Pertama Ibu W1, kemudian Ibu Taufik Ismail W3, dan Ibu Sita Sulidia Pak Ira ya. Kemudian untuk undangan ke narasumber itu ada 2 kontak person, saya sendiri sebagai panitia pelaksana dan sekretaris jenderal Forum Dekan artinya yang dalam hal ini adalah etis bukit tinggi ya. Beliau yang kedua dan sudah terkonfirmasi, sehingga kalau nanti ada pesan atau WA atau telepon mungkin masuk di Bapak Ibu itu karena memang kita masukkan supaya kontak person. Nah, itulah saya kira Bapak Ibu gambaran kegiatan kita dalam forum dekan ini, dan yang harapan kita semua kan ini adalah kegiatan yang kita lakukan mungkin yang terakhir di tahun 2022 ini untuk kegiatan yang bersifat skala nasional, bukan hanya di lingkup fakultas tapi juga di lingkup Manado, yang kita berharap berada dari pengalaman-pengalaman yang sudah itu ya. Untuk ada Pak Wali Tua ini panitianya kan, forum Wali Tua itu sesuai bocoran dari pihak hotel itu mereka kamar 80, tapi yang terisi 22, dan 80 itu kan pihak hotel menyediakan bonus ya.
tentu tidak bisa maksimal bonusnya kan. Misalnya 80 saya kasih bonus 10, nggak bisa karena dia hanya 20, ya mungkin bonusnya hanya 2 atau 3 kamar, kira-kira begitu. Jadi kita kompensasinya kalau dia lebih kamar yang diminta di peninsula karena hanya 110 saja disiapkan di sana, juga sudah dapat solusinya. Jadi kita satu pintu melalui peninsula akan mencarikan kamar di Astor. Astor dia punya hak untuk breakfast, tapi floor biddingnya masuk ke peninsula. Jadi cuma nginap saja di sana, makan sarapan pagi, nanti makan siang dan makan malamnya kembali ke hotel peninsula. Dan bayarannya sama, juga satu pintu bilnya. Jadi itu kompensasi dari pihak peninsula, sehingga kemungkinan misalnya akan lebih banyak ya kamar yang disediakan dengan permintaan dari peserta. Itu sudah ada antisipasinya di Astor. Untuk alternatif keduanya di Swissbell, tapi tidak koordinasi dengan peninsula ya, melalui pengaturan langsung dengan panitia. Tapi kompensasinya mungkin beda karena yang kerjasamanya itu antara peninsula dan Astor. Itu juga pengalaman yang disampaikan waktu ITIS itu gambarannya. Jadi insyaallah ini kita sudah update per 3 hari ke pihak hotel, dan sebagai laporan Bapak Ibu sekalian, sekarang ini jumlah peserta yang sudah pesan kamar itu sebanyak 31 peserta, dan kamar yang dari 8 petikin dengan jumlah kamar 24 yang sudah dipesan. 24 artinya sudah lebih luas dari kamar 22 dari hotel ya. Jadi 8 petikin di antara 58 petikin. Jadi mungkin asumsi peserta itu sampai dengan 100 yang kita sebutkan kemarin, itu insya Allah bisa terpenuhi sesuai dengan skema kamar yang disiapkan oleh Peninsula Hotel yang sudah dibicarakan kemarin terakhir dengan bagian manajer pemasarannya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan rapat ini tentu adalah dalam rangka penyampaian informasi awal. Kami sangat terbuka ya untuk mendapatkan masukan dan mungkin juga tambahan-tambahan dari Bapak Ibu sekalian, karena di samping ada panitia pelaksana juga ada panitia pengarah yang disusun berdasarkan persetujuan dari pengurus pusat. Nah, oleh karena itu saya mohon kesediaan Ibu Prof. Profesor Dr. Bina Bintang Masdi sebagai panitia pengarah, mewakili panitia pengarah yang ada untuk mungkin menyampaikan motivasi atau arahan kepada teman-teman panitia pelaksana agar kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Oleh karena itu saya silakan ke Prof untuk menyampaikan masukan atau memberikan sambutan atau arahan barangkali arahan terus sekaligus semangat motivasi pada teman-teman panitia untuk bisa memaksimalkan kegiatan kita. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Pak Dekan, Pak Badek, Pak Kaprodi, Pak dan seluruh teman-teman dosen. Kita sudah punya pengalaman mengadakan event-event nasional, internasional pun kita sudah punya pengalaman. Jadi masing-masing revisi tadi yang telah disampaikan oleh Pak Dekan tinggal dibagi per orang. Pengalaman IGIS itu bagi per orang, si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, supaya orang Manado yang berharap. Nah, masing-masing revisi itu, ketua revisinya sudah merancang misalnya bagian penjemputan tamu itu sudah dihitung berapa tamu, berapa mobil yang disiapkan, siapa yang stay di bandara dan siapa yang mendampingi sampai di hotel. Itu contohnya. Dan saya yakin teman-teman itu bisa melaksanakan event nasional pun, dan
2 yang lalu itu kan protapnya sangat ketat, itu sudah terlewati. Yang kedua, selalu ada koordinasi masing-masing divisi. Jadi masing-masing divisi harus setiap saat melakukan koordinasi agar di lapangan kita mencari atau melakukan ini tidak ada pasti ada kesalahan, tetapi meminimalisir kesalahan. Karena kadang-kadang kan kita sudah ada SOP, sudah ada si A di sana. Nah, itu yang kita harus jaga. Ketua-ketua divisi membagi terlalu indah mungkin barangkali kalau tupoksi, tetapi itu yang kita lakukan di event-event nasional agar di saat hari-harinya ini kan hotel jadi kan tidak pusing dengan konsumsi di hotel, tetapi hal-hal yang bersifat teknis itu kadang-kadang mengganggu perjalanannya acara. Kemudian di divisi kesenian tampilan anak itu sudah harus disiapkan karena ini kan event nasional bukan lokal. Jadi anak-anak juga yang tampil itu betul-betul siap, yang sampai kadang-kadang kan ini sebetulnya sifatnya teknis. Kadang-kadang anak-anak sudah di atas panggung, musiknya tak keluar kayak gitu-gitu. Itu yang harus disiapkan. Anak-anak sudah mulai atau sementara menari, tiba-tiba musiknya macet. Nah itu yang harus betul-betul disiapkan. Kemudian ini tinggal dibagi Bu, yang penjemputan Bu Dr. Haja Nur Hayati tinggal dibagi siapa yang stay di bandara, siapa yang di hotel, dan harus ada yang warawiri. Maksudnya dia ke bandara, dia juga ke hotel bandara itu harus ada. Karena biasanya para dekan ini itu kan banyak permintaannya. Lihat apa sekian perempuan. Boleh nggak saya di sini dulu? Nah kayak itu makanya harus ada warawiri. Memang sangat teknis, tetapi kadang-kadang teknis itu kan mengganggu jadwalnya acara. Nah, jadi tolong dikoordinasikan dengan masing-masing divisi. Nah, divisi Karemia kan yang paling adik Al-Munawar. Jadi kan biasanya senior-senior itu kan duduk manis itu. Ya, senior-senior duduk manis. Jadi yang junior ini melaksanakan apa yang dilakukan di divisi KD ilmiah, komite ilmiah. Nah, karena ini kan banyak yang senior di situ, yang junior cuma sedikit. Nah itu yang ya mungkin Al-Munawar minta tolong Bapak Kudat yang minta tolong Pak Al-Munawar. Nah ini yang teknis, tetapi memang harus disiapkan, betul disiapkan di komisi ilmiah ini. Karena kan senior semua itu, jadi yang praktis bekerja itu adalah para junior. Nggak mungkin Al-Munawar minta tolong kepada Dr. Fai, nggak mungkin itu. Nah, jadi betul-betul di komite ilmiah ini apa-apa saja yang harus dikerjakan. Jadi bagian sekretariat itu sudah menyiapkan apa yang dikerjakan di komite ilmiah ini. Nah, komite ilmiah ini apakah bentuknya yang kayak IGS kemarin atau gimana, itu harus juga jelas. Jadi supaya orang yang bekerja di situ kan misalnya mengumpulkan makalah yang akan di paralelisation itu. Nah itu yang harus karena yang bekerja di sini kan cuma berapa orang, ya Pak Sari bisa, kemudian Pak Isa, Pak Arhan, Bu Dr. Stefani. Tapi kalau Pak Rusman, Pak Udran, mungkin mereka bekerja itu biar SKM itu bisa masuk ke sister itu. Selanjutnya selanjutnya
Kan bingung kemarin para merah-merah, sistem tidak tradisi karena nggak ada kepanitiaan kan. Nah, tua-tua, senior-senior ini beritahu di panitia mana, nggak mungkin mau nyuruh-nyuruh yang tua-tua. yang senior, kalau itu kan kelihatan tua banget. Saya lebih suka manggil senior daripada tua-tua. Nah, selanjutnya di divisi registrasi dan prosedur ini, Bu Feby juga mengkoordinasikan dengan teman-teman ini apa saja yang kalau registrasi kan tidak terlalu sulit ya, tapi untuk prosedur ini kan hasil parallel session itu kan dibuat prosedur yang sampai setelah itu hilang tulisan-tulisan, jadi sudah harus dikumpul tulisan-tulisan untuk bisa masuk di prosedur. Dan kalau di divisinya Bu Dr. Ebi tidak susah karena sesama sebaya. Yang di Al-Munawar yang agak susah karena senior. Divisi acara dan parallel session Bu Dr. Mutmainah juga membagi tugas masing-masing siapa waktu di paralel itu siapa gitu, untuk mengkoordinasikan orang yang berbicara. Karena itu kadang-kadang kan kalau tidak dikoordinasikan saling mengharap kita. Nah ini yang secara teknis, karena kita sudah belajar di ISIS 2015, jadi tidak terlalu sulit di tingkat nasional. Karena event internasional pun sudah, jadi nasional tidak terlalu sulit. Nah, perlengkapan Pak Wadek, akomodasi dan transportasi. Berapa kekuatan armada kita? Itu sudah harus tercatat, berapa yang warawiri, berapa yang biasanya ketua forum rektor dan para profesor itu kalau datang diantar dulu di mana, itu pasti itu ada. Nah itu yang harus disiapkan, berapa armada dan yang warawiri itu berapa, bandara, hotel bandara itu berapa, dan berapa yang stay di bandara, berapa stay di hotel. Nah, driver juga, jadi misalnya Pak Wadan, Pak Brani, nah semua yang boleh bawa motor, ya, karena ini kan kerja tarbiyah, kerja kita institusi. Jadi kalau berhasil kan nama kita semua. Nah, jadi saya masih ingat dulu di saat hari Jumat mau pergi sholat, semua laki-laki pergi, tidak ada driver. Saya panggil Ibu Musdalifah, kaget Pak Dirjen, karena di driver yang menyopirin Pak Dirjen itu Ibu Musdalifah, karena semuanya kosong. Nah itu yang saya katakan, kelihatannya kan mudah tuh. Nah, tapi di saat tanpa koordinasi harus ada yang stay di hotel, stay di bandara, dan warawiri. Nah itu tiga itu yang karena kita kalau ini kan tidak terlalu banyak orang. Nah, pengalaman waktu ISIS dulu Pak Dirjen yang sopir Ibu Musdalifah, karena mencari driver pada waktu itu kosong. Nah itu pengalaman dan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Jadi pada sini kan Aditya bisa bawa mobil, Amiruddin bisa, Ilham bisa, Irfan bisa, Kak Wadan bisa, Husni bisa. Wah ini kecuali hanya beberapa orang. Kalau saya ini Zotam, dia akan di driver. Pembalap semua ini. Ya, jadi tinggal dibagi Pak Wadek, warawiri siapa dan stay siapa di bandara dan stay di hotel. Nah, Padlan juga pembalap itu. Selanjutnya di divisi publikasi, ya teman-teman kan orang betul-betul all out di sini karena ini nama tarbiyah yang kita harus membawa kesan yang baik, yang berkesan. Makanya kenapa mereka di Manado, karena kesan mereka itu Manado, walaupun Manado menjadi salah satu destinasi pariwisata di kawasan timur, namun cara kita menerima tamu, cara kita menjemput tamu itu mereka sangat senang. Maka apa-apa di Manado seperti itu.
Jadi betul-betul kita harus memberikan pesan. Kalau terasa capek, terapi muka jangan borot, tahu itu borot. Nah, jadi walaupun orang sholat, jangan kasih lihat muka gestur tubuh kita lelah. Nah itu saya pengalaman IGC itu kan capek betul, sangat capek dan ya kalau muka kita jangan borot. Kalau cantik kalau borot, boleh jo, kalau bisa ini borot. Kalau sudah kertas mesti ada, Prof. Ya. Jadi mukanya ya kita selalu berusaha untuk senyum kepada orang walaupun dada kita tidak senyum. Nah itu publikasi dokumentasi Pak Pradi, usahakan kameranya yang bagus, jangan pakai HP boleh, tapi kalau karena ini kan internasional ya, kita aja cuman alumni atau yang kegiatan itu kan pakai kamera yang bagus. Kalau nggak ada berarti jangan pakai kamera yang ada, karena kan internasional. Jadi jangan juga hanya disimpan di komputer, di laptop, tetapi disiapin album fotonya, karena itu kan bisa tahan lama. Kalau di laptop tiba-tiba kena virus, hilang itu. Nah itu juga harus disiapin album fotonya dan kamera yang bagus. Nah kalau misalnya siapa punya kamera yang bagus, kalau saya dulu Bu Dr. Evi itu ada kamera yang bagus, dia bisa dipinjam gitu. Ya. Soalnya kalau nyewa kan dari lagi. Nah, selanjutnya kesekretariatan. Nah, Nur Fadli Utomo itu betul-betul sertifikat sekarang sudah harus dirancang Pak D. Sertifikat karena ini kan masuk juga di sistem ini sertifikat. Jadi sertifikat sudah harus didesain yang bagus dan semua di kita ini juga panitia diberikan sertifikat Pak D. Karena kan masuk di sistem, kalau tidak ada sertifikat, saya dulu sudah tidak memperhatikan sertifikat. Saya pikir saya profesor sudah perlu sertifikat, ternyata masih ditagih sertifikatnya untuk mengisi itu. Nah di divisi umum juga saling koordinasi, intinya koordinasi. Jadi jangan kita saling mengharap dan jangan saling mengharap kerja. Jadi masing-masing divisi sudah bagi. Jadi misalnya divisinya Ebi, si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa. Nah nanti koordinasi di masing-masing divisi. Setelah itu baru dilaporkan ke Pak Dekan sebagai ketua panitia organisasi komite. Nah ini yang semuanya harus sudah siap. Pak Wadik 2 mobilnya dihitung berapa agar pada waktu itu kita ini kan semua rata-rata punya mobil. Jadi kalau misalnya mobilnya nggak siap bisa bantulah ntar dia untuk menggunakan mobil kita. Keberhasilannya pemerintah ini kan keberhasilan tadi ya. Jadi kalau Pak Wadik 2 itu punya mobil, semuanya kita punya mobil ya bisa. Kalau pas tidak ya bisa nggak usah sewa, karena kita banyak armada itu Pak dari saya. Orang tetap semangat, saling koordinasi, masing-masing divisi sudah membagi tugas masing-masing divisi itu. Terakhir barangkali dari saya, kalau boleh orang pakai seragam sudah pakai orang kompak. Betul itu, Bro. Orang pakai seragam supaya kalian orang kompak. Kalaupun mungkin kita tidak suka pakai seragam itu, yang kadang malam itu pakai seragam lah. Yang laki-laki, yang perempuan kayak gitu. Nah itu yang terakhir dari saya supaya dia menjadi parameter dari Fakultas Swasta. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk
skema anggaran kita Bapak Ibu sekalian, barangkali perlu juga saya sampaikan, perlu saya buka. Jadi for the TAK ini masuk di RKKL ya, meskipun sekali lagi memang tidak maksimal karena kita tidak bisa menambah anggaran. Yang ada adalah reposisi program. Jadi ada programnya Bapak Ibu, kalau masalah raker, nah itu kita revisi, terima kasih sudah berkenan. Dan ada hanya itu saja, ada 2 kegiatan, kemudian ternyata ada kendala, kegiatan waduk 3 itu tidak bisa disatukan anggarannya di sini karena makna berbeda. Yang satu berkaitan dengan pengembangan kapasitas ya kelembagaan, yang satu kapasitas SDM. Jadi untuk dana kegiatan program waduk 3 tetap dilaksanakan secara terpisah dengan pelaporan yang terpisah. Nah, karena anggarannya terbatas, sementara dari narasumber saja yang kita undang cukup banyak. Yang ini total anggaran kita ini bagian. Iya, jadi semula terus menjadi baik, jadi 58.995. Nah, oleh karena anggaran terbatas, maka kami memilih jalan keluarnya begini, Bapak Ibu sekalian. Karena ada penambahan usulan narasumber, semula kita hanya bisa sanggup membayar 3 narasumber dengan 2 yang kita bayar paket full, JPL dan akomodasi transportasi, hotel dan penginapan. Yang satunya tidak, karena narasumber lokal Pak Sulit, jadi kita hanya bayar JPL. Nah, karena ada kebutuhan forum, wah ini mana mewadahi ini masukan teman-teman. Lalu akhirnya kita simpulkan bahwa narasumber itu kita hanya siapkan JPL dalam RKKL untuk 7 narasumber dengan mengurangi 1 moderator yang semula 2 menjadi 1 moderator. Lalu satunya kita akan bayar secara terpisah melalui sinergi anggaran antara anggaran forum dengan anggaran panitia. Tentu panitia di luar RKKL. Nah, kenapa itu hanya di JPL kan? Pertimbangan saya adalah kita tidak bisa memastikan apakah narasumber itu hadir tidak di Manado juga. Dia mau hadir daring atau hadir luring. Yang sudah terkonfirmasi Profesor Masdar, baik siap saya Manado. Profesor Sutrisno siap Manado. Pak Sutrisno, Pak Dikri siap Manado. Pak J insya Allah terkonfirmasi dan juga akan siap hadir. Nah, kalau misalnya bersangkutan tidak siap hadir, lalu sudah masuk RKKL-nya, ada hotel, ada transportasi, nanti susah, nanti uangnya nggak bisa kita pakai, ya pengembalian ke negara. Jadi kalau dia JPL, mau dia luring, mau dia daring, tetap bisa dibayarkan dengan anggaran RKKL itu. Nah, ada 8 narasumber utama, nanti akan ada 7 yang kita masukkan di dalam JPL. Jamnya itu hanya 4, karena itulah ketentuan keuangan. Tidak bisa menggunakan lebih dari 4 dalam 1 hari kegiatan, jadi hanya 4 JPL. Nah, bagaimana hotel dan transportasinya? Untuk transportasi menggunakan Garuda dengan kelas bisnis itu 1 orang 10 juta. Orang 10 juta. Jadi kalau sumber uang itu ada 6, berarti ada 60 juta. Anggaran kegiatan kita 50 8. Nah, jadi ini betul-betul orang berani nih, ya sudah pokoknya darah-darah. Oke. Ya, ini 10.824 itu menggunakan standar biaya minimum, ya. Menggunakan, apalagi sekarang ini saya dapat konfirmasi dari Samarinda yang semula menghadirkan 4 hanya bisa 2 karena tiket pesawat 4.600.000 1 orang. Jadi yang hadir itu hanya dekan dengan wakil dekan 2, Pak Dr. Rusni, wakil dekan berapa itu, Pak Dr. Rusni, karena tiket mahal.
ada yang datang dari Kerinci tak bisa hadir menggunakan SPPD karena yang bertandatangan di dalam undangan bukan direktur kritis. Kami di kampus kalau kegiatan nasional maka yang mendampingi direktur kritis itu hadir pasti juga hadir karena mungkin pakai uang pribadi tidak bisa menggunakan SPPD. Jadi, nah tentu ini teman-teman kaget bagaimana bisa menghadirkan 60 juta itu, anggarannya 50. Nah, dari forum kita kemarin bicara, kami bisa membantu 3 sumber. Tapi kan dia belum tahu harga tiket. Saya kira ini mungkin tiket kereta api barangkali. Kira dari Bogor ke Jakarta ini. Dia sampaikan ke Bu Nurudin, maaf ketua untuk 1 orang 10 juta. Tapi sekarang belum 11. Ya, jadi kita hitung skema kamar. Oleh karena banyak sekali masalah di dalam pertanggungjawaban kegiatan, terutama yang berkaitan dengan kontribusi peserta. Nah ini kontribusi peserta kita belajar dari kegiatannya Pak Hasni kemarin di Malang. Bagus sekali karena disebutkan ini akomodasi termasuk biaya pendaftaran. Jadi dia keluar menggunakan di hotel itu dapat dia PJK. Tapi ada juga yang sudah WA sama saya, bisa tak Pak saya dibikinkan sendiri khusus untuk pembayaran kwitansi registrasi peserta? Saya bilang nanti ada. Kami bisa mempertanggungjawabkan itu di kampusnya boleh. Ya sudah saya bilang coba dipublisikan. Jadi ternyata boleh di kampusnya diklaim ke keuangan. Tidak tahu mungkin sekitar belum masuk. Tidak tahu lah. Mungkin yang dia itu barangkali. Nah, karena anggarannya ini besar, maka sinergi forum dekan, kemudian panitia, itulah yang nanti kita berdayakan untuk menghadirkan para narasumber sekaligus biaya perjalanan kita selama kegiatan. Dari fakultas itu ini anggaran yang disiapkan dan kita maksimalkan di JPL. Jadi pembayaran honorarium atau belanja jasa profesi. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan komitmen kami dengan pengurus, kalau JPL-nya sudah kita bayar, berarti kan kita tinggal membayarkan tiket, karena hotel insya Allah masih bisa bersinergi dengan 10 kamar yang disiapkan oleh hotel. Kalau jumlah roomnya kita besar 100, di kira-kira yang komplimen itu bisa disinergikan dengan kamar para narasumber 60 juta itu. Nah, kegiatan ini kita sediakan 2 paket. Di paket 1, paket 2. Kalau istilah hotel menggunakan yang apa itu istilahnya? Iya, pokoknya telas kaki ke apa. Jadi 1 orang 1 ruangan dan ada yang 2. Nah, ini tentu harga beda. Nah, gaya bersambut hampir semua pesannya yang 1 single. Cuma jadi catatan saya dengan istrinya. Saya bilang Pak Wira Agus Pak Wira ini. Nah dia pesan 1. Kenapa? Karena nginap bisa 2. Dia bilang 1. Ya kita sebenarnya dari segi Rifan Hotel kan mestinya lebih baik yang pesan 1 ruangan tapi 2 orang. Jadi skema pembiayaan dari forum 3 orang kita sudah laporkan bahwa JPL kami bayarkan honornya, hotel kami tanggung, transportasinya yang dibantu di 60 juta kita masih bisa ambil setengahnya, 30 juta kita bisa bantu dari panitia lokal dengan memaksimalkan pengelolaan anggaran dari Rifan Hotel yang ada berdasarkan konsep corporate dengan Peninsula Hotel, dan 30 jutanya itu atau setengahnya ditanggung oleh forum. Sama ini tetap kita optimis, mudah-mudahan ya tidak defisit anggaran. Nah katanya tadi saya sebut untuk batik itu saya bilang dibuat batik ya. Nah kita berharap nanti dari kegiatan ini berakhir nanti bukan dibuat, diadakan. Nah
Kenapa saya bilang diadakan itu, nanti teman-teman yang sekarang secara mandiri mungkin mau memesan batik dengan membayar, barangkali kita bisa kembalikan dengan jumlah yang lebih malah. Nah, tentu kita harus terbuka ke forum bahwa ini posisi dana yang ada terkait dengan penyelenggaraan kegiatan, sehingga teman-teman nanti yang masuk di dalam panitia lokal di tingkat komunitas itu tidak berbeda dengan yang masuk di rektorat, ya. Yang masuk di RKKL kan ada honor di situ. Jadi nanti yang masuk di komunitas kita upayakan juga dengan organisasi atau sistem yang sama. Saya kira itu, dan terima kasih Bu Prof. Selanjutnya mungkin saya selalu meminta Bu Wali 3 untuk melaporkan rencana kegiatan di dalam forum dekan dan Sarbiya dan hubungan. Silakan Bu Wali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Ruminanto Nibbala MSI selaku panitia pengarah pada acara Fordekan tahun 2022, dan hormati pula Bapak Dekan selaku Ketua Panitia dan Pak Wiradharma Sekretaris serta teman-teman sesama panitia Fordekan yang insya Allah dirahmati Allah. Baik, tidak berpanjang malam, ya, saya akan melaporkan. Sebenarnya juga ini saya bukan melaporkan sih, menginformasikan, ya, melaporkan kayak reporter saya, ya, menginformasikan, dan ini sebelumnya sudah disampaikan di rapat. Ada teman-teman juga yang turut hadir di pertemuan via Zoom saat itu, ada Ibu Dr. Nurhayati, Pak Wadir 2 dan kawan-kawan yang lain terkait dengan agenda forum WD3. Informasinya di awal pertemuan kita Fordetak itu memang di luar dari agenda Fordetak di Manado itu kami sudah jauh hari memprogramkan ada kompetisi nasional di tingkatan mahasiswa SPTKIN dan diagendakan dilaksanakan di Manado, dan memang rencana pelaksanaannya di bulan Agustus Forum WD3 mengagendakan kompetisi tersebut. Dan ketika Pak Dekan selepas dari kegiatan Fordetak semester lalu di Palangkaraya menginfokan bahwa Manado diminta menjadi tuan rumah, dan atas pertimbangan itulah Ketua Forum WD3 Pak Dr. Imam Mahawi dari Universitas Kalijaga meminta kami WD3 di Gayan Manado, di mana kalau kegiatan kompetisi mahasiswa yang direncanakan di Manado itu dibarengkan dengan pelaksanaan Fordetak dengan pertimbangan SPPD-nya hanya sekali pakai untuk Manado. Kekhawatiran mereka kalau seandainya mereka datang di kegiatan Fordetak kemudian mengajukan SPPD lagi untuk kegiatan di Manado kembali, itu besar kemungkinan tidak akan disetujui, dan itu menjadi alasan awal kenapa kegiatan WD3 ini kayak disandingkan gitu ya dengan kegiatan Fordetak, meskipun juga ada kawan-kawan dari WD1, WD2 yang akan ada kegiatan yang pasti. Nah, sesuai dengan follow up, Forum WD3 kami sudah membicarakan, itu sudah final sebenarnya mata lomba yang kami bicarakan di pertemuan di Salatiga, kemudian yang terakhir di Bandung kemarin waktu momen pesona kami melaksanakan pertemuan juga merampungkan persiapan sebenarnya untuk kompetisi ya Pak Dekan yang membahasakan expo moderasi beragama, tapi kami itu kompetisi perlombaan berbasis moderasi beragama untuk programnya, dan ada beberapa lomba sudah tadi disampaikan oleh Pak Dekan, dan kami memang sangat berharap lomba ini dilaksanakan, tapi saya sudah menginformasikan juga sebelumnya kepada Pak Dekan beberapa hari yang lalu. Kami
pengurus forum WD3, saya Pak Dr. Imam Mahali sebagai ketua dan sekretaris, dan ada beberapa WD yang ikut nimbrung juga, itu melakukan pembicaraan dan akhirnya kami meniadakan kompetisi untuk lomba-lomba tingkat nasional. Bukan tidak beralasan, karena pertimbangannya bahwa di bulan Oktober Forum WD3 sekarang kebetulan WD3 UIN Sunan Kalijaga melaksanakan lawatan. Jadi mungkin perlu kami sampaikan, bukan lawatan di 3 negara, Thailand, Singapura, dan Filipina dan Malaysia. Dan di situ akan merintis kompetisi internasional, gitu. Kompetisi internasional yang kesimpulannya kami meniadakan kompetisi nasional untuk program WD3, tapi kami fokus di kompetisi internasional karena yang bukan mengabaikan nilai poin untuk akreditasi untuk prestasi nasional, tapi kayaknya lebih tinggi ya. Mohon maaf saya tidak terlalu menguasai poin-poin, kayaknya lebih tinggi poin untuk prestasi internasional. Makanya semua WD3 bersepakat, oke, yang di Manado nggak usah, biar anak-anak mahasiswa kita fokus di kegiatan kompetisi bertaraf internasional. Dan sudah fix forum WD3 tidak melaksanakan kompetisi di forum dekan di Manado. Nah, adapun agenda yang akan kami laksanakan, memang seperti tadi yang Pak Dekan sampaikan, saya pertegas lagi bahwa biaya atau anggaran untuk program WD3 tidak bisa dialihkan untuk kegiatan Fordetak karena makna berbeda, dan itu akan kami laksanakan insya Allah berbarengan dengan kegiatan Fordetak. Karena skema pembiayaannya saya sudah konfirmasi juga dengan Pak Sekretaris Pak Wiran, itu skema pembiayaannya masih webinar moderasi beragama bagi mahasiswa. Jadi karena webinar hanya ada honorarium narasumbernya, tidak ada tiket, akomodasi dan lain sebagainya. Jadi kami mengambil momen di situ akan hadir teman-teman WD3 dan mereka akan melaksanakan bukan webinar tapi seminar secara offline, dan saya sudah meminta ada 2 teman-teman WD3 UIN Banten dan WD3 UIN 1 Tulungagung, UIN Tulungagung, mereka yang akan menjadi narasumber dan narasumber lokal dari kita. Meskipun hanya tersedia 4 CPL, tapi insya Allah teman-teman meskipun tidak dibayar katanya mereka bisa berkontribusi untuk forum WD3 betul di Manado. Dan pelaksanaannya tadi di rundown acara sudah di-share, itu akan dilaksanakan di hari Jumat karena ada visit kampus dan pesertanya untuk bukan workshop tapi sesuai dengan webinar moderasi. Jadi kami tetap menggunakan nama itu karena terkait dengan pelaporan nantinya Pak Dekan, agar kami tidak memanipulasi juga nanti laporannya. Kemudian peserta yang akan ikut di seminar moderasi beragama itu mahasiswa IAIN Manado dan mahasiswa IAKN Manado dan STF Pineleng. Saya sudah mengkonfirmasi insya Allah dari STF Pineleng akan mengirimkan putusan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan seminar, dan ini hari ini insya Allah saya akan menghubungi IAKN untuk mengirimkan mahasiswanya untuk ikut bersama-sama beserta dengan seluruh WD3 yang hadir pada pertemuan Fordetak. Adapun expo yang dimaksudkan oleh Pak Dekan, saya rasa itu tidak bermasalah untuk teman-teman. Jadi kalau memang ketua forum Dekan Bu Dr. Suhudin itu sangat berharap ada kegiatan expo moderasi beragama, tidak masalah, panitia Fordetak itu bisa menghandle. Siapa tahu dengan kapasitas teman-teman semua ini akan
tidak masalah melaksanakan hal tersebut. Tapi mohon izin saya akan fokus di seminar moderasi beragama untuk mahasiswa yang akan dilaksanakan di kampus. Dan insya Allah panitianya meskipun tidak ada honorarium panitia, tapi panitianya sudah ada dan insya Allah akan segera dieksekusi semuanya. Dan untuk bidang kemahasiswaan insya Allah kami akan mensupport ya, terutama untuk penampilan mahasiswa-mahasiswa di divisi kesenian dan acara. Insya Allah mungkin hanya perlu komunikasi dengan kami sebagai leading sektor di bidang kemahasiswaan, karena untuk penampilan tari-tarian mereka sudah latihan dan mereka intens berkomunikasi, memberitahukan laporan kemajuan mereka untuk latihan sekiranya. Dan tadi juga dari Kabak Pak Arjan sudah bertanya untuk pengadaan seragam tabela akan ada pengadaan, mudah-mudahan bisa di istilah orang-orang bisa FTK yang real untuk pakai yang baru, mudah-mudahan. Tapi kalau enggak tetap kita pinjam. Dan ini juga ada satu titipan dari mahasiswa kemarin Bu Nurul, waktu mereka mengisi acara di Peninsula di forum WR2 itu kayaknya agak kurang diperhatikan transportasi mereka. Saya sengaja sampaikan di sini karena mereka curhat ke saya, yang dari Fuad katanya yang ngisi langsung belum selesai guling keringatnya langsung cair di tempat. Kok kami Bunda dari MTIK nggak ada gitu. Tapi saya akan konfirmasi, siapa tahu sudah menyusul. Ya insya Allah seperti saya bilang, tunggu saja. Kalau Kak Nurul sudah panggil berarti walaupun hanya transportasi ada. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau untuk Fordetak, mudah-mudahan walaupun nggak dibayar, mereka punya rasa memiliki kegiatan ini. Insya Allah akan tetap berpartisipasi aktif untuk kegiatan, meskipun yang akan berpartisipasi ini adalah lapis kedua dan lapis ketiga, karena lapis pertama ada di lokasi perjuangan, lokasi PPKT. Itu saja Pak Rekan, informasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya ingin menegaskan kembali bahwa kegiatan kompetisi nasional ya, tentang moderasi beragama itu ditiadakan. Saya pikir ini juga perlu ya dari ketua forum Panitia ini melaporkan ke ketua forum dekan itu sendiri supaya posisinya juga lebih jelas gitu. Mungkin ada argumen yang bisa lebih dapat dijelaskan teman-teman di forum panitia. Pertama saya secara pribadi sebenarnya sedikit agak bebannya itu karena ini menjadi salah satu jualan ya, jualan forum dekan yang memang sangat diharapkan oleh teman-teman pengurus. Kalau saya lihat dari semangatnya sudah kemarin itu ya, tinggal satu kalimat saja sebenarnya beliau agak menyayangkan itu kalau itu dikatakan. Bahkan ada bahasan sebenarnya keluar dari beliau, ini kok nggak dikoordinasikan dengan saya. Saya sampaikan bahwa saya hanya menyampaikan informasi yang disampaikan oleh ketua forum melalui WA, jadi saya terus seperti itu. Artinya beliau berharapkan ya, tapi tentu ini tidak bisa juga saya paksakan sebagai ya, tetapi kalau ini memang bisa kita lakukan teman-teman, saya sebut tadi ya secara sederhana ya, dan tidak mengubah ya, format kegiatannya, ya mengapa tidak gitu. Ya kita kan bisa buka itu lomba vlog kompetisi nasional, buat saja flyernya. Nanti sampai menilai kita bisa melibatkan teman-teman para dekan dan juga para wakil dekan tiga, ya kan? Karena dari forum malah sudah mengalokasikan anggaran untuk memberikan penghargaan sedang dalam bentuk cash ya, uang sebagai pembinaan. Atau lomba artikel, kan Pak Puyung bisa kan buat tuh. Saya menilai ini nanti artikelnya yang terpilih mungkin ada, misalnya kita kemarin kan ada poster session. Ya kalau misalnya dari
pimpinan perguruan tingginya memberikan dana untuk mahasiswa di Manado, ya silakan bisa hadir kalau kita tetapkan sebagai finalis misalnya, atau lomba mendongeng. Jadi anggaplah kegiatan yang teman-teman di Forum 3 itu konsentrasikan hari internasionalnya itu, ya sudah kita buat yang nasionalnya, ya kan? Waktu kita masih ada 2 pekan, ini bisa kita lakukan meski mungkin masih tentu agak sangat terbatas dibandingkan dengan jauh-jauh hari kita sudah share lainnya. Nah kalau itu bisa kita ciptakan, kita adakan, mungkin tidak ada salahnya begitu. Tapi ya ini kan tidak mungkin saya kerjakan sendiri. Saya butuh keterlibatan dan partisipasi teman-teman. Kalau masih memungkinkan, ya kita coba pikirkan. Ya kita jangan tiadakan, tapi kita lakukan itu dan menjadi satu rangkaian kegiatan di Pemdekan, sehingga model ekspor generasi beragama yang kita jual itu misalnya di dalam forum pendidikan, forum pendidikan itu masih tetap terlaksana. Ya, tapi sekali lagi kan kita adalah kolektif, ya saya kembalikan ke teman-teman. Tapi untuk mengantisipasi itu sebenarnya rencana penundaannya yang saya mendapatkan hari ini ketika saya adalah saya mulai kontak Mahyudin. Kalau begitu harus diantisipasi nih. Akhirnya saya minta beliau 2 hari berturut-turut ada talkshow tentang moderasi beragama. Saya minta sampai bayarannya juga, saya tanya berapa, sudah nanti kita atur. Nanti modelnya panel, dan bisa lebih dari 1 narasumber. Nah, lalu saya mulai pikir juga kalau begitu karena beliau akan masuk di kampus. Ya sudah kita sekaligus perkenalkan juga itu moderasi beragama. Nanti di situ juga kalau boleh ada podcast moderasi beragama atau mungkin ada sharing session di situ kan. Padahal saya akan coba berkomunikasi dengan Pak Torhan. Ya kalau di PWM misalnya ada sharing session mengenai penelitian moderasi beragama juga, ya supaya kita diskusi juga, kita buka ruangnya. Nah, sehingga yang kita sebut expo itu nggak hilang deh, atau setidaknya mungkin dengan versi yang kita pahami atau yang kita lakukan itu kira-kira menurut saya baik sebagai PDK dan tentu sebagai itu akan menjadi pelaksanaan kegiatan yang maksud saja sudah terlanjur kita memasukkan di dalam kerangka acuan kerja kegiatan. Ya, karena kemarin kita bicara ada delay di KOR dan sudah diminta turun, belum mendapatkan informasi kepastian apakah yang kegiatannya formal seperti apa. Jadi saya baru bisa mengirim flyer tentang call paper yang dikerjakan oleh Agung itu dengan menampilkan pembicara utama dan time-time-nya pengiriman dokumen untuk submit, artikel dan seterusnya. Karena informasi tentang pelaksanaan event atau kegiatan kompetisi nasional itu yang belum mendapatkan kepastian. Dan saya berharap nanti kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum 3 dengan seminar moderasi beragama itu juga tetap menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sehingga tidak terjadi kekosongan begitu. Nah, para wakil di KAM 3 juga yang saat itu mungkin akan visit ke kampus, nanti mungkin ada yang milik ke IAKM ya, atau juga mungkin ada yang ke IAIN, ada yang ke STM dan Neleng secara terpisah nanti. Oh ada kegiatan ternyata di kampus, ya diserahkan oleh teman-teman di Forum 3, dan tetap dia menjadi satu rangkaian kegiatan. Sehingga yang dimaksud Jumat itu dia free di hotel, dia keluar ada kegiatan. Yang sebagian lain yang tidak sempat menyelenggarakan kegiatan, ya mungkin akan ada di tempat-tempat kuliner, jadi jalan di Makam Kemojo, ya, seterusnya. Jadi tidak ada kosongan maksud saya. Dan sampai kita janjikan sebuah kegiatan, ternyata kosong, tak terisi. Nah saya melihat ke teman-temannya milenial usia muda ini pikir apa ya, kalau lupa vlog kan saya tidak mengerti di vlogging, apa di vlogging, ya kan? Ya bagaimana itu menjadinya tempat mendong, saya sedikit mengerti kalau vlog tidak paham ya. Nah ini kalau ini bisa kita adakan, buat saja pelajarnya. Toh nanti kan yang akan diikut mungkin ada yang mengirimkan naskahnya secara elektronik kan kita nilai di sini, lalu mungkin akan ada panitia yang menyeleksi, ya. Nih, tentukanlah kira-kira nominasinya seperti Bu Sruli sangat setuju tuh dengan konsep itu bahwa semua orang adalah pemenang. Jadi semua bisa mendapatkan sertifikat sebagai pemenang. Ya, contoh sederhana kalau dia pemakai bahasa Indonesia terbaik,
Jadi dia adalah pembuat karya ilmiah dengan bahasa Indonesia yang terbaik. Saudara berjuara juga ya. Dia pembuat abstrak terbaik, ada berjuara. Pembuat citasi terbanyak, ada juara. Jadi semua juara. Kalau itu kita bisa buat, kan sederhana dia. Silakanlah, kita punya waktu, nggak boleh lama dibuat 3 hari dipikirkan. Kalau itu dimungkinkan, ya sudah kita bikin flyernya. Pak Agung mana? Langsung eksekusi. Ini flyernya, batas-batas pengiriman naskahnya ini sudah kita tetap selenggarakan. Ya tentu dengan berharap ini ada koordinasi juga dengan Bapak Tiganya yang kita gunakan juga menjadi panitia, bukan hanya di forum panitia maksudnya ya, tapi juga di forum dekan dan tampil juga. Gimana? Kalau saya malah berpikir sebenarnya kompetisi seperti ini alangkah baiknya menjadi kegiatan tahunan oleh Fordetar. Jadi yang menjadi pelaksana ini adalah Fordetar dari tahun okelah jangan tiap semester, tapi setiap tahun. Jadi yang melaksanakan kompetisi ini adalah Fordetar, bukan Forum BD3, agar supaya kalau ini diserahin misalnya kompetisi nasional ini ke Forum BD3, kita kan tidak selamanya di Forum BD3 dan akan terus berganti. Jadi jangan sampai ketika ke depan hilang lagi. Tapi kalau sudah menjadi program rutin dari Fordetar, insya Allah ini akan berkesinambungan. Pelaksanaannya akan tiap tahun. Coba disorting ke seluruh tawaran seperti ini, dan kalau mungkin info atas pembatalan ini mungkin beliau tidak barangkali belum sempat mengetahui. Tapi kalau di grup WA forum WD3 itu ada Ibu Budekan Jogja, Bu Sri Sumumani, beliau sudah ada dan beliau ikut merespon juga karena yang menjadi penanggung jawab untuk kompetisi internasional itu adalah Jogja. Jadi tawaran saya seperti itu. Kita yang memulai di Manado untuk kompetisi antar mahasiswa. Gitu. Jadi pelaksananya itu adalah panitia Fordetar gitu. Dan tidak mudah seperti tadi yang Pak Tutan sampaikan, flyer, dan pasti akan lebih antusias karena yang mengorganize mahasiswa untuk ikut bukan diserahkan ke WD3, tapi adalah tanggung jawab dekannya masing-masing. Kalau agenda kompetisi ini langsung di take over oleh pengurus Fordetar, itu kayaknya lebih rasional alasan yang bisa kita pakai. Ya, saya kira itulah yang saya maksudkan tadi. Jadi dari Manado untuk Fordetar. Jadi kalau misalnya itu kita bisa merintisnya dari sini dengan model yang sederhana dan itu ditetapkan sebagai satu program rutin Fordetar, kan kita evaluasi, oh ternyata ini bagus, antusias peserta cukup banyak. Mudah-mudahan lah dia menjadi agenda rutin kegiatan Fordetar. Jadi tidak ada forum dekan, pasti ada event kompetisi mahasiswanya gitu. Jadi saya kira itu yang saya maksud tadi. Silakanlah teman-teman bisa pikirkan kira-kira apa modelnya. Kalau yang sekarang ini yang sedang ada kan lomba vlog gitu kan tentang moderasi beragama, ya apalah itu dia bikin bawa mendongeng, dan kemarin misalnya lomba puisi ya, puisi tentang moderasi, saya kira bisa dimasukkan itu. Dan kalau perlu kita minta saja pertimbangan ahli itu lebih penting, yang ahli sastra yang untuk menilai mana puisi yang terbaik, lalu kita tetapkan nominenya, baru tetapkan siapa yang menjadi pemenang. Ya. Begitu saja ya. Nanti Pak Buyung untuk bertanggung jawab di divisi itu artikel lah kira-kira apa kira modelnya. Ya. Baru nanti kita bikin saja ada poster session. Ya, kalau ada mungkin video-video juga kan, semacam kayak film pendek begitu kan, film pendek dibuat oleh mahasiswa kita kan sangat inovatif ini tentang moderasi beragama. Dan saya kira ini masih punya waktu, nanti bisa segerakan dipikirkan. Saya berharap kalau bisa besok ini sudah komplit, dan kalau memang iya kita segera buat flyernya, kalau kita share ya, sehingga saya bisa melaporkan kepada pengurus pusat forum dekan bahwa kegiatan kompetisi nasional moderasi beragama mahasiswa itu masih kita gerakkan di Manado untuk menambah ya semangat baru sekaligus menambah kamar di Hotel Peninsula.
Karena dari Hidayatullah itu menjadikan mobil mahasiswa, kemudian dari Sumatera Utara termasuk Bukit Tinggi. Untuk kita tidak tahu ya prosesnya seperti apa, tapi dari Bandung juga sudah mengonfirmasi akan mengonfirmasi. Tapi seadanya begitu semua kalau cuma pelatihan. Ya kami juga sih kan pelatihan terus ini di kampus ya, seperti menginginkan ada